Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanifiddin a'azzakumullah. Setelah pada pertemuan malam hari kita telah menerangkan sejarah munculnya Ahlussunnati wal Jamaah yang kemudian dikenal dengan As-Salafiyun, dengan dakwah salafiyahnya. Maka insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini akan kita baca keterangan dari muallif wafaqahullah tentang ciri-ciri Ahlussunnati wal Jamaah, kemudian ciri-ciri Ahlul Bidah, dan insyaallah kita terangkan pula, kita baca pula mihnah, ujian dengan kecintaan kepada Ahlussunnati wal Jamaah. Yang punya kitab lihat di halaman 17-18. Qala wafaqahullah, alamatu ahli sunnah. Ini ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah salafiyun. Disebutkannya oleh para ulama pembahasan tentang ciri-ciri ahli sunnah, ciri-ciri salafiyun, supaya kaum muslimin bisa melihat dengan jelas, dengan gamblang, melalui ciri-ciri tadi, siapa sungguhnya Ahlus Sunnah, yang betul-betul mereka itu adalah Ahlul Haq, yang membawa bendera kebenaran sepanjang zaman, sepanjang masa, di setiap tempat. Dan siapa pula orang-orang yang hanya mengaku sebagai Ahlus Sunnah, mengaku sebagai Salafiyun, padahal mereka itu sungguhnya tidak demikian. Dan tanda-tanda ini qanifiddin a'azzakumullah zahiratun fadiyah, sangat nampak dan sangat jelas, sehingga dengan mudah kaum muslimin akan menilai dia sebagai seorang sunni salafi dan dia bukan sunni salafi. Di antaranya disebutkan di sini oleh beliau wafaqahullah, menukil ucapannya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ini disebutkan dalam kitabnya Syarh Sunnah Al-Barbahari. Qala Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairah wa Anas bin Malik wa Usayd bin Khubair fa'alam annahu sahibu sunnati insyaallah." Apabila engkau melihat seseorang mencintai Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usayd bin Khubair radhiyallahu taala anhum ajma'in, dari kalangan para sahabat, maka ketahuilah bahwasanya dia ialah sahibu sunnati insyaallah, dia adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini ciri-ciri yang pertama Ahlus Sunnah, yaitu mencintai para sahabat, mencintai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in, dengan hubban syar'iyyah, dengan kecintaan yang syar'i. Mencintai mereka dikarenakan mereka adalah ansarus sunnah, mereka ialah pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang pilihan terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
dalam rangka untuk menyampaikan amanah risalah agama ini kepada kaum muslimin seluruhnya. Ini ciri-ciri seorang sunni salafi, kecintaan kepada para sahabat. Dan lebih pada bidina azakumullah sangat nampak kalau seorang itu cinta kepada seorang sahabi yang jalil atau kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka dia akan menyebut mereka, menyebut para sahabat dengan sebutan yang indah, dengan sebutan yang baik, dan terus akan keluar dari mulut seorang sunni tadi at-tarabbi, akan senantiasa mendoakan ridha untuk mereka radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Disebut dengan ucapan-ucapan yang sangat indah, disebut namanya dengan penghormatan. Itu seorang sunni salafi. Dan ini khonajina azakumullah, ciri-ciri seperti ini tidak ada pada seorang hizbi, tidak ada pada seorang syi'i, tidak ada pada seorang rafidhi. Kalau mereka yang namanya syiah, yang namanya rafidah, walaupun mereka bertameng dengan kecintaan kepada sebagian para sahabat, namun sungguhnya mereka ialah orang-orang yang mengkafirkan mayoritas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rafidah. Mereka mengkafirkan Abu Hurairah, mereka mengkafirkan Aisyah, mereka mencaci maki Abu Bakar Siddiq, mencaci maki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula ciri-ciri seperti ini khonajina azzakumullah, tidak ada pada seorang khawarij, tidak ada pada seorang khariji, para pemberontak penguasa, gerakan reaksioner yang ada sekarang ini ataupun yang dulu. Dikatakan termasuk ciri-cirinya khawarij ialah mereka membunuh para sahabat, membunuh ahlul Islam, yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan mereka meninggalkan kaum musyrikin. Itu seorang khawarij. Mereka dengan beraninya sampai menumpahkan darahnya Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian pula yang berikutnya membunuh Al-Khalifatul Rabi' Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan bahkan dengan terang-terangan mereka membunuh salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan kaum musyrikin. Kalau nggak salah yang namanya Abdullah bin Khubbab bin Harb, dibelah perutnya, dipenggal lehernya. Tatkala beliau radhiyallahu anhu melewati mereka orang-orang Khawarij, dibunuh oleh orang Khawarij. Dan tatkala ada orang-orang Nasara, orang-orang kufar melewati mereka, dimaafkan, disuruh lewat. Yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awthan. Jadi ini ciri-ciri seorang sunni salafi, ialah mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka memahami betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Nah, mereka memahami perkara seperti itu. Dan ini khonajina azakumullah dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku i'tiqad mereka, dalam buku-buku usul, prinsip-prinsip agama mereka. Disebutkan tentang bagaimana mauqif sikap seorang muslim terhadap para sahabat. Diperintahkan untuk ihtiram, menghormati mereka. Diperintahkan untuk ta'zim, memuliakan mereka dengan ta'zim syar'i, dengan pemuliaan yang syar'i. Diperintahkan untuk mencintai mereka dengan kecintaan yang syar'i pula. Dimasukkan dalam buku i'tiqad. Dan demikian dalam pembahasan kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah Al-Lalikai, Asy-Syari'ah Al-Ajuri, As-Sunnah Al-Marwazi, As-Sunnah Al-Khallal, As-Sunnah Abdullah bin Ahmad Hanbal, As-Sunnah karangan Imam Ahmad sendiri, As-Sunnah Al-Barbahari, At-Tauhid Ibn Khuzaimah, Al-Iman Ibn Mandah, At-Tauhid Ibn Mandah. Ini seluruh kitab-kitab para ulama Ahlussunnah dulu maupun sekarang itu memuat prinsip yang satu ini, mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang hizbiyin, menyelisihi ashabul ahwa'i wal bid'ah, di mana mereka tidak mau mencintai para sahabat. Itu dulu. Demikian pula yang sekarang ini khonafidina azakumullah,
para cendil-cendil pasar tua yang dulu itu. Yang juga mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kamu perhatikan pada mereka, ada pada mereka yang namanya kebencian kepada salaf. Ada pada mereka yang namanya kebencian kepada para sahabat. Sebut saja orang semacam Sayyid Qutb yang dibangga-banggakan oleh Takriyun, Jamaah Takfir, yang dibangga-banggakan oleh Jamaatul Jihad, yang dibanggakan oleh Khawarij zaman sekarang ini, yang dibanggakan oleh Sururiyun, yang dibanggakan oleh Qutbiyun. Mereka yang namanya Sayyid Qutb ini karena bitina'azakumullah terkenal dengan yang namanya Sabtus Salaf, mencaci maki salafun salih. Dan secara khusus yang dia caci maki ialah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Nah, terlalu banyak di kalangan mereka yang seperti ini. Ini ciri yang pertama, mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub wa ibn 'Aun wa Yunus bin Ubayd wa Abdullah bin Idris al-Awdi wa Sya'bi wa Malik bin Mughwal wa Yazid bin Zuray' wa Mu'adh bin Mu'adh wa Hamad bin Jarir wa Hamad bin Salamah wa Hamad bin Zaid wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Zaid bin Qudamah fa'lam annahu sahibu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal wal Hajjaj bin Minhal wa Ahmad bin Nasr wa dzakarahum bi khair wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibu sunnah. Ini ciri yang berikutnya. Dan ini khana bitina azakumullah ciri-ciri yang amat sangat nampak para seorang sunni salafi. Kecintaan kepada para ulama'nya, mencintai sunnah, mencintai ahlu sunnah, dan mencintai para ulama ahlu sunnah. Lihat di sini. Kata beliau, apabila engkau melihat ada seseorang yang mencintai Ayyub As-Sikhtiyani, Abdullah bin Aun, Yunus bin Ubayd, Abdullah bin al-Awdi, Asy-Sya'bi, Malik bin Mughwal, Yazid bin Zuray', Mu'adh bin Mu'adh al-Anbari, Wahab bin Jarir, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Malik bin Anas, Al-Auza'i, Zaid bin Qudamah, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibus sunnah, seorang sunni, seorang ahli sunnah, seorang salafi. Dan apabila engkau melihat seorang yang mencintai Ahmad bin Hanbal, Hajjaj bin Minhal, Ahmad bin Nasr, dan yang selain mereka, dan dia menyebut mereka dengan sebutan-sebutan yang baik, sebutan-sebutan yang sangat indah, dan dia berpendapat dengan pendapat-pendapat mereka, maka ketahuilah orang ini adalah sahibus sunnah, seorang ahli sunnah wal jamaah. Ini ciri khas yang amat sangat nampak pada seorang sunni salafi. Mencintai sunnah, mencintai ahlu sunnah, dan mencintai para ulama ahlu sunnah. Di sepanjang zaman, di sepanjang masa, di setiap tempat. Dimulai dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka mencintai para sahabat. Terus generasi yang setelahnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Terus generasi para ulama, generasi demi generasi. Di setiap zaman, di setiap tempat, di setiap waktu. Mereka mencintai para ulama'nya. Mereka mencintai para ulama ahli hadis, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Generasi demi generasi. Dan secara khusus yang mereka cintai ialah para ulama yang betul-betul sangat kepal dalam mendakwakan sunnahnya. Yang disebutkan di sini sama beliau rahimahullah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ialah para ulama yang ma'ruf dengan sunnahnya, yang ma'ruf dengan salafiyahnya, yang ma'ruf dengan dakwahnya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang semacam Asy-Sya'bi, orang semacam Ayyub As-Sikhtiyani, orang semacam Muhammad bin Salamah, orang semacam Muhammad bin Zaid, orang semacam Imam Malik, Zaid bin Qudamah, dan yang lain-lainnya. Orang semacam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka ialah tokoh-tokoh sunnah, tokoh-tokoh ahli sunnah. Maka para siapa yang mencintai mereka, maka dia adalah seorang sunni salafi. Kalau kau melihat ada orang yang mencintai mereka semua, maka dia adalah seorang sunni salafi. Diterangkan pula oleh Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis tentang ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah ini. Disebutkan di sini di halaman 112, 113.
tentang ciri-ciri Ahlussunnah. Bagaimana disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah al-Barbahari. Kita baca keterangan dari beliau. Alamat ahli sunnah, ciri-ciri ahli sunnah. Kata beliau rahimahullah, wa ihda alamat ahli sunnah, salah satu dari ciri-ciri ahli sunnah ialah hubbuhum li a'immatis sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliyaiha. Kecintaan mereka kepada para imam sunnah, para ulama ahli sunnah, para pembela-pembela sunnah dan orang-orang yang mencintai sunnah. Wa bughduhum li a'immatil bid'ah, kebencian mereka kepada tokoh-tokoh bid'ah alladzina yad'una ila an-nar, yang menyeru kaum muslimin kepada neraka jahannam. Wa yatulluna ashabahum ala daril bawar, dan yang menunjukkan pengikut-pengikut mereka kepada negeri kehancuran, yaitu neraka jahannam. Wa qad zayyana Allah subhanahu qulub ahli sunnah wa nawwaraha bi hubbi ulama'i sunnah fadlan minhu jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi hati-hati ahli sunnah dan memberi cahaya kepada hati ahli sunnah untuk mencintai para ulama sunnah, para ulama ahli sunnah sebagai keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan dengan sanadnya, akhbarana al-Hakim Abu Abdul Hafiz haddatsana Muhammad bin Ibrahim bin Fadl al-Muzakki qala haddatsana Ahmad bin Salamah قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له فكان في آخره. Ini disebutkan dari sanadnya sampai kepada Ahmad bin Salamah, dia mengatakan Abu Raja, ini Qutaibah bin Sa'id al-Utaridi, seorang imam besar Ahlussunnah, dia termasuk gurunya Imam Muslim rahimahullah. Dia mengatakan Abu Raja Qutaibah bin Sa'id pernah membacakan kepada kita kitab al-Iman punya dia. Fakana fi akhirih, disebutkan pada akhirnya, إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبو الأحوص وشريكا ووقيعا وهي ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب السنة. Ini pada akhirnya disebutkan, kalau engkau melihat ada seorang yang mencintai Sufyan al-Thawri, Malik bin Anas, Al-Auza'i, Syu'bah, Abdullah bin Mubarak, Abu al-Ahwas, Salam bin Sulaim, Syariq al-Qadi, Waqi' bin Jarrah, Yahya bin Sa'id al-Qattan, dan Abdul Rahman bin Mahdi, maka ketahuilah orangnya adalah sahibus sunnah, seorang ahli sunnah. Qala Ahmad bin Salamah rahimahullah, berkata si Ahmad bin Salamah tadi, fal haqqu bi khatti tahta, maka saya sertakan pula nama-nama lain selain mereka tadi dengan tulisan itu sendiri di bawah ucapan Qutaibah tadi. Lagi membawakan ucapan Ibnu Sa'id, di bawahnya dia tulis sendiri dengan tulisan tangan dia. Dia sertakan nama-nama lain selain mereka. Disebutkan di sini nama beliau ialah Yahya bin Yahya Al-Laitsi, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq bin Rahawai. Kata dia, falamma tahina ila hadzal mawdi', tatkala kami selesai menulis sampai pada poin ini menyebutkan Ishaq bin Rahawai, nadhara ilaina ahlu Naisabur. Orang-orang Naisabur melihat kita, nengok begitu. Waqal haula'il qaum ta'assabuna li Yahya bin Yahya. Dia mengatakan orang-orang itu ta'assub, fanatik kepada Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Faqulna lah, maka dia berkata kepada dia, kepada Qutaibah bin Sa'id, ya Abu Raja, ma Yahya bin Yahya? Wahai Abu Raja, siapa orang ini? Yahya bin Yahya ini. Kata dia, rajulun salih imamul muslimin, wa Ishaq bin Ibrahim imam, wa Ahmad bin Hanbal indi akbar man sammaituhum kulluhum. Adapun Yahya bin Al-Laitsi, dia seorang laki-laki yang saleh, imam kaum muslimin. Sementara Ishaq bin Ibrahim ibn Rahawai, seorang imam. Sementara Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu lebih besar menurut saya dari seluruh orang-orang yang saya sebutkan tadi. Yang lebih mulia di mata saya dibandingkan dengan seluruh orang yang saya sebutkan tadi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian katanya Ahmad bin Salamah tadi, wa anal haqqu bi haula'i alladziina dzakara Qutaibah rahimahullah anna man ahabbahum fa huwa sahibu sunnah min a'immati ahli al-hadits الذين بهم يقتدون
وبهديهم يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون. Kemudian saya sertakan pula selain nama-nama tadi orang-orang yang disebutkan oleh Qutb bin Sa'id, barang siapa yang mencintai mereka maka dia termasuk sahibus sunnah. Nama-nama dari kalangan para ulama ahli hadis yang dengan mereka lah kita meniru, menjadikan sebagai uswahnya. Dengan bimbingan mereka lah kita mengambil, dan termasuk jumlah mereka, golongan mereka, pengikut mereka, dia disertakan. Wa fi ittibaa'ihim atharahum yajiduna jama'atan akharin. Dan dalam upaya mengikuti langkah mereka lah mereka mendapati para ulama yang lainnya sama seperti mereka. Ini sekarang disebutkan sama beliau Habib Salam rahimahullah, orang-orang lain, para ulama lain, nama-nama lain yang termasuk ashabul hadis. Barang siapa yang mencintai mereka maka dia sahibus sunnah, dan sebaliknya barang siapa yang membenci mereka maka dia sahibul hawa. Disebutkan sini. Di antaranya ialah Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Mutallibi Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan orang-orang yang sebelum Imam Syafi'i seperti Sa'id bin Jubair, Az-Zuhri, Al-Sya'bi, At-Taimi, dan yang lain-lainnya. Dan yang setelah Imam Syafi'i semacam Laits bin Sa'ad Al-Misri, Al-Auza'i, Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Yunus bin Ubaid, Ayyub al-Sikhtiyani, Ibn Aun, dan yang selevel dengan mereka. Kemudian setelah mereka lagi seperti Yazid bin Harun Al-Wasiti, Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani, Jarir bin Abdul Hamid Al-Dabti, dan yang selevel dengan mereka. Yang setelah mereka lagi setelah itu Muhammad bin Yahya Zuhli, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Abu Zur'ah, Abu Hatim, anaknya Nabi Hatim, Muhammad bin Muslim bin Wara Ar-Razi, Muhammad bin Abdul Mafusi, Utsman bin Sa'id Jarimi, Muhammad bin Sa'id bin Khuzaimah yang dikenal dengan Imam Al-A'immah, dan juga Imam Yaqub, Abu Yaqub Ishaq Al-Busti, Al-Hamid Sufyan Al-Fasawi. Kemudian sebutkan pula nama-nama lain yang selain mereka, yang selevel dengan mereka, sampai pada zamannya Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Mereka inilah para tokoh-tokoh sunnah, para ulama ahli sunnah. Barang siapa yang mencintai mereka maka dia sahibus sunnah, maka dia seorang sunni salafi, dan sebaliknya barang siapa yang membenci mereka maka dia termasuk seorang hizbi. Ini keterangan dari Al-Sabuni rahimahullahu ta'ala, meneruskan dari keterangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita lihat keterangan dari muallif wafaqahullah. Ini untuk zamannya dahulu ya ikhwan. Sekarang untuk zamannya sekarang ini bagaimana? Kita lihat. Qultu, saya katakan, katanya Jamal bin Farihan Al-Harithi yang menulis kitab ini. Qultu, saya katakan. Wa idza ra'aita ar-rajula al-yawm yuhibbu ulama hadhihi al-bilad wa ghayriha al-mutamassikina bis-sunnah ala manhaj as-salaf as-salih wa qala biqawlihim fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah ta'ala. Ini untuk sekarang ini. Kalau kau melihat seseorang sekarang ini yang mencintai para ulama negeri ini, negeri mana? Negeri Saudi, nanti orang Saudi. Kalau kau melihat seseorang di zaman sekarang ini yang mencintai para ulama negeri ini, para ulama Saudi dan para ulama negeri-negeri yang lainnya, yang masih berpegang teguh dengan as-sunnah di atas manhaj salafus salih, dan dia berpendapat dengan pendapatnya mereka, fa'alam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Maka ketahuilah bahwasanya dia ialah ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Sehingga tinggal disebutkan saja siapa para ulama ahlus sunnah yang ada di Saudiyah dan negeri-negeri yang lainnya, yang di Mesir, yang di Yaman, yang di Syam, dan yang lain-lainnya. Maka perlu dibawakan pula keterangan dari ulama, dari orang sekarang pula. Kitab yang mungkin ma'ruf di kalangan kalian, kitab yang bernama Salus Suyuh walakinnah, pedang berhulus kepada ahlul bidah. Disebutkan di sini nama-namanya, nama-nama para ulama zaman sekarang ini. Barang siapa yang mencintai mereka maka dia seorang sunni salafi, dan barang siapa yang membenci mereka maka dia seorang hizbi. Setelah dia membawakan keterangan dari Imam As-Sabuni yang saya bawakan tadi, pengarang Salus Suyuh yang bernama Syaqir bin Salih Al-Qasimi,
di halamannya ke-88 ila akhirih. Dia mengatakan qultu, saya katakan, wa ana aqulu aidha, dan saya katakan pula untuk melengkapi keterangan di atas, anna man ahabba ulama'ana fi hadzal zaman, barang siapa yang mencintai para ulama-ulama kami di zaman sekarang ini, ahlul hadis wa sunnah, para ulama ahlul hadis, para ulama ahlus sunnah, wa rafa'a manzilatahum, dan yang meninggikan derajat mereka, wa hassa ala mujalasatihim wal iltifati hawlihim, fa huwa sahibus sunnah. Dan barang siapa yang menganjurkan kaum muslimin untuk bermajlis dengan mereka, mengambil ilmu mereka, dan yang mengurumuni mereka, maka dia termasuk sahibus sunnah. Wa man hadzara minhum wa abghadahum wa wasafahum bi awsafin munaffirah fa huwa sahibul bid'ah. Dan sebaliknya barang siapa yang mentahdzir mereka, memperingatkan umat dari mereka, membenci mereka atau mensifati mereka dengan sifat-sifat yang membuat orang lari dari mereka, maka dia termasuk sahibul bid'ah, seorang hizbi. Lianna ta'ana bihim ta'anun bid-din wa sunnah wa tahdhir minhum tahdhirun bid-din wa sunnah. Dikarenakan mencaci maki mereka itu sama dengan mencaci maki agama dan sunnah ini. Mentahdzir mereka sama dengan mentahdzir agama dan sunnah ini. Siapa mereka itu, ikhwan? Kata dia, fa idza ra'aita ar-rajula يحب الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ عبد الله الغديان والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ حمد الطويجري والشيخ صالح فوزان والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ صالح سدلان والشيخ علي ناصر الفقيهي والشيخ محمد بن الجاني والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ صالح العبود والشيخ حمد الأنصاري والشيخ صالح الحيجان والشيخ صالح الأفرم والشيخ صالح الصحيني والشيخ عبد الله بن جفري كل هذا. أما هذا صار حزبيا الآن. والشيخ صالح آل الشيخ والشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ صالح الحربي والشيخ عبد الله بن زاحم والشيخ علي بن عبد الرحمن الحديثي وغيرهم من علمائنا ومشايخنا وطلبة العلم والدعاة السلفيين في هذا البلد أو في سائر العالم الإسلامي، فاعلم أنه صاحب السنة. وإذا رأيت الرجل يبغض هؤلاء ويصفهم في أوصاف منفرة فاعلم أنه صاحب بدعة. Kata beliau di sini, kalau engkau melihat seorang yang mencintai Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz Al Syekh, beliau sekarang ini sebagai mufti Mamlakah Saudiyah halian sekarang ini, Syekh bin Baz meninggal rahimahullah. Kemudian Syekh Abdullah Ghadian, Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah, wa Syekh Hamad Tawaijiri rahimahullah, Syekh Salih Fauzan hafizahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, wa Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Wabil ada secara khusus yang mencintai seorang Syekh Imzad, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syifa, Syekh Salih Al-Sadlan, Syekh Ali Al-Faqihi, Syekh Muhammad bin Al-Jami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Salih Al-Abud, Muhammad Al-Ansari, Salih Al-Hijan, Salih Al-Adram, Salih Al-Suhaini. Amma Syekh Abdullah bin Jibril wafaqahullah fasara hizbiyan al-an. Dia sekarang termasuk dalam barisannya hizbiyin. Dan saya baca sendiri suatu diaman fatwa dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dengan sharih beliau mengatakan rajulun hizbi, ini orang hizbi ya ikhwan. Dan beliau di sini menulis kitab ini dulu di awal-awal munculnya fitnah sururiyah di Saudiyah dan di tempat-tempat yang lainnya, sehingga masih dimasukkan Syekh Abdullah bin Jibril tadi. Amal ad dicoret. Syekh Salih al-Syekh, Syekh Abdullah Qarawi, Syekh Abdullah bin Mani', Syekh Salih Harbi. Syekh Salih Harbi khanabi'nazakumullah, seorang sunni salafi, Syekhun salafi insyaallah. Kan beliau sekarang ini khanabi'nazakumullah akan memulai ada sedikit ganjaran-ganjaran yang sedikit aneh-aneh pada beliau. Wafaqahullah. Dan beliau banyak dinasihati oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah.
berkenaan dengan beberapa perkara berkaitan dengan beliau yang menimbulkan sedikit kegoncangan, sedikit fawwah, sedikit keributan di kalangan salafiyin di sana. Dan juga secara khusus Syekh Khalil Harbi wafaqahullah, beliau memiliki ucapan-ucapan yang menunjukkan ucapan-ucapan yang terkesan merendahkan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala, sehingga dengan terpaksa pula Masyayikhul Yaman di antaranya Syekh Naih Al-Hajuri hafizahullah taala wa ra'ah menulis beberapa poin-poin perkara berkaitan dengan Syekh Khalil Harbi ini wafaqahullah taala wa saddada khutah. Nah, di antaranya banyak poin-poinnya dan saya bawa selebarannya dari Yaman, tapi nggak saya bawa ke sini. Ini saya bawa ke Indonesia, ada di rumah saya tentang Syekh Khalil Harbi ini. Dan juga rasail beberapa mazhab dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala cerah memberikan nasihat kepada Syekh Khalil Harbi. Nasihat yang halus dan agak kasar juga, waktu itu nasihatnya agak ucap begitu, dikarenakan mungkin sedikit fitnah yang menyebar di kalangan ikhwah ketika itu. Tapi saya belum dengar para masyayikh mengeluarkan dia dari syair salafiyah atau mengatakan dia sebagai salafi. Nah, dan juga Syekh Abdullah bin Zahid, Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Hudaydi, sang qari itu ya. Amal qari halahu. Kalau yang ahli qiraah ada Hudaydi orangnya. Nah, ada lagi yang lain. Hudaydi ada orangnya, seorang sunni salafi. Dia seorang muhib, orang yang sangat mencintai Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa syafah. Ada Al-Hudaydi ada. Dia seorang imam Masjid Madinah. Imam Masjid Madinah. Dan beliau termasuk seorang dai salafi, seorang syekhun salafi. Sebagai seorang ahli qari, ahli qiraah, imam Masjid Madinah, dia seorang dai, bahkan seorang syekh salafi di Madinah. Dan beliau termasuk orang yang keras dalam sekali al-qawlah wal bidah, terang-terangan itu. Kalau ada yang nggak beres, langsung naik mimbar. Itu khabar dari ikhwah yang dari Madinah. Langsung naik mimbar, langsung disikap itu. Yang hizbiyin, yang ini tidak seluruhnya. Tidak, dikarenakan beliau memiliki sikap yang demikian. Sempat begitu beberapa kali beliau harus mundur dari keimaman Masjid Nabawi. Beliau nggak peduli, yang penting beliau menerangkan inilah al-haq, inilah yang namanya dakwah salafiyah, yang ini yang namanya sunnah. Diterangkan sama beliau walaupun terpaksa harus mundur dari keimaman, dititikan sementara begitu dari pemerintah. Terus dia ketika itu, beliau nggak peduli. Nah, ada hadis. Nah, qiraahnya mujawwadah, kemudian seorang salafi, seorang sunni enak mendengarkan qiraahnya itu. Dia mendengar qiraahnya itu tidak mujawwadah, plus kita mendengarkannya itu mencintai beliau sebagai orang sunni salafi. Ada pun yang lainnya, cuma lagu saja yang mereka utamakan. Allah Ta'ala. Kata beliau di sini, dan yang selain mereka dari para ulama kita, masyayikh kita, para talabatul ilm, para dai-dai salafi di negeri ini dan di seluruh negeri Islam yang lainnya. Barang siapa yang mencintai mereka semua, ketahuilah maka dia seorang sunni salafi. Dan apabila engkau melihat seorang yang membenci mereka atau yang mensifati mereka dengan sifat-sifat yang membuat orang lari, ketahuilah maka dia seorang hizbi. Ada yang disebutkan sama beliau, wafaqahullah, ialah para ulama Saudiyah. Dan selalu disebutkan semalam para ulama Masyayikhul Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi dan juga murid-muridnya. Kemudian Masyayikhul Madinah menunjukkan di sini semacam Syekh Abdul Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, kemudian Syekh Ahmad Al-Najmi, Syekh Zaid Al-Madkhali, para ulama yang lainnya seperti yang disebutkan tadi. Barang siapa yang mencintai mereka, maka dia seorang sahibus sunnah. Barang siapa yang membenci mereka, maka dia termasuk seorang hizbi, sahibul hawa. Naam. Jangan dengan mudah kalau bismillahirrahmanirrahim sudah menilai seorang itu sunni, seorang itu salafi, dengan kecintaan dia kepada sunnah, ahlu sunnah dan para ulama ahlu sunnah. Wabil khusus, yang kita bahas insyaallah dalam pembahasan berikutnya al-mihnah. Wabil khusus ialah para ulama yang sangat getol dalam menerangkan sunnah Rasulullah SAW dan sangat getol dalam menerangkan, membongkar hizbiyah yang ada. Barang siapa yang mencintai orang semacam ini, maka dia seorang sunni salafi. Dan sebaliknya barang siapa yang membenci orang seperti ini, maka dia seorang hizbi.
Ada wadah. Ini ciri seorang sunni salafi. Ya kalau kalau engkau melihat seorang yang mengaku sebagai sunnah, mengaku sebagai seorang salafi, sebagai seorang sunni, kemudian dia merendahkan seorang Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, hendak menyatakan apa ini seorang alim sultah, ini seorang alim penjilat penguasa Saudi, ini apa menunjukkan kebencian dia kepada para masyayikh. Salah ini gampang, ngecirinya gampang gitu. Hah? Apa saya terangkan tadi malam itu, orang-orang yang tidak suka dengan para masyayikh, menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang sangat jahat, menunjukkan bahwasanya mereka ialah para suci. Dan yang ini termasuk termasuk ciri khasnya Asyururiyah yang muncul di akhir-akhir ini. Mereka membenci, sangat membenci para ulama Ahlussunnah, membenci para ulama Ahlul Hadis, dan mereka menjunjung tinggi para ulama Ahlul Bidah, para ulama yang menyimpang dari siratal mustaqim. Kita melihat bagaimana tatkala fitnahnya Abdurrahman Abdul Khaliq, dia dengan sangat benci, dia dengan sangat luar biasa memberi sifat-sifat yang sangat jelek kepada para ulama Ahlussunnah, para ulama Ahlul Hadis. Disebut oleh dia sebagai ulama haid wal nifas. Disebut sama dia ulama yang hanya ngerti tembok-tembok maktabah, ulama yang enggak ngerti siful waqi', ulama yang ngerti kenyataan umat yang ada, ulama yang diam, bukan ulama harakah, bukan ulama yang bergerak harakah-harakah. Ada yang misalnya dijuluki sebagai ulama sultah, ulama penjahat penguasa, wa ila akhirih. Itu termasuk di antara ciri khasnya Sururiyah, Qutbiyah, Ikhwaniyah, Tablighiyah, dan yang lain-lainnya. Mereka membenci para ulama Ahlussunnah di hadzal asr. Naam. Sehingga dengan mudah antum mengetahui siapa seorang salafi dan siapa seorang hizbi. Nanti akan kita bahas untuk lebih menerangkan masalah ini tentang masalah mihnah. Saya yakin insyaallah. Sifat yang berikutnya. Wa qala al-Barbahari aidan. Al-Barbahari juga menyatakan, wa man 'arafa ma taraka ashabul bid'ah min as-sunnah. Barang siapa yang mengetahui sunnah yang ditinggalkan oleh ashabul bid'ah, oleh pelaku-pelaku bid'ah, wa ma faraqu fihi, sunnah yang mereka tinggalkan, yang mereka meninggalkannya, menyelisihinya. Fatamassaka bih, kemudian dia berpegang teguh dengan sunnah tadi yang ditinggalkan oleh ashabul bid'ah tadi, bahwa sahibu sunnah, maka dia adalah sahibu sunnah, seorang sunni, wa sahibu jamaah, dia adalah ahlu sunnah wal jamaah, wa haqiqun ayyustaba, dia layak untuk diikuti, wa an yu'an, wa an yuhfaz, layak untuk dibela, ditolong, dipelihara. Wa huwa mimman awsa bihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Rasulullah mewasiatkan tentang ahlu sunnah wal jamaah menurut beliau di sini rahimahullah taala. Ini ciri khas yang berikutnya seorang sunni salafi, yaitu yang namanya seorang sunni, yang namanya seorang salafi itu mutamassik di sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya, khususnya sunnah-sunnah yang ditentang oleh ashab ahwa'i wal bidah, khususnya sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh mereka. Itu dipegangi sama dia, diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, didakwahkan kepada dakwah yang benar kepada masyarakatnya. Itu yang namanya seorang sunni salafi. Seorang sunni salafi. Nah, misalkan di zaman ini misalkan santer, sangat santer misalkan fitnah bekerja, banyak kemudian al-hizbiyin, kemudian memfitnah, menuduh para ulama Ahlussunnah dengan murji'ah, mereka ialah murji'ah. Ciri-ciri seorang sunni salafi ialah menerangkan kepada umat siapa itu murji'ah, menerangkan kepada umat bagaimana prinsip Ahlussunnah dalam perkara iman. Iman ialah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan, pertama dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ahlussunnah untuk mengcounter pemikiran-pemikiran mereka yang menuduh
para ulama Ahlussunnah sebagai Murji'ah. Ada lagi kemudian yang menuduh para ulama Ahlussunnah atau menuduh Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin Qadianiyah, anti jihad misalkan. Orang ini anti jihad, Qadianiyah ada. Ikatan, jihadno, terangkan kepada umat bahwasanya yang namanya seorang Sunni Salafi itu tidak anti jihad. Tentunya jihad yang syar'i ya ikhwan, bukan jihad ikhwani. Bukan jihad ikhwani yang kayak kemarin. Tapi jihad Salafi. Terangkan bagaimana keutamaan berjihad fi sabilillah. Terangkan bagaimana sirah nabawiyah, sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad fi sabilillah melawan orang kufar. Diterangkan jihad yang syar'i, demikian persyaratannya. Diterangkan ini jihad yang hizbi, ini jihad yang ikhwani. Wah. Jadi yang namanya seorang Sunni Salafi berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh ashabul ahwa'i wal bidah. Mereka membenci para ulama Ahlussunnah, kita mencintai mereka. Mereka membenci salafus saleh, kita mencintai mereka. Mereka potong jenggot. Ada masalah ikhwani ada. Yang bunglon itu kalau jenggotan, enggak pakai jenggot. Kita pelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelihara jenggot dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh mereka. Orang-orang Syiah anti yang namanya mengusap sepatu. Kita selisih mereka, kita amalkan sunnah Rasulullah ini. Kalau dalam keadaan musafir, kita menggunakan sepatu dengan cara-cara disebutkan oleh para ulama, para fuqaha dalam buku-buku mereka. Kita usap sepatu tadi dalam rangka untuk melaksanakan sunnah Rasulullah dan menyelisihi orang Syiah tadi. Wajar. Kalau misalkan mereka ashabul ahwa'i wal bidah kemudian masuk dalam partai at-tahazzubat, masuk dalam partai PKS, kalau muflisin, masuk pada partai-partai yang lainnya, diselisih oleh Ahlussunnah, diselisih oleh seorang Salafi, oleh seorang Sunni, anti partai, menerangkan kepada umat bahwasanya Islam ini menyerukan kepada kaum muslimin untuk ukhuwah Islamiyah, bersatu di atas Islam yang benar, bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tanpa adanya fanatisme kegolongan, fanatisme kelompok, fanatisme partai atau yang lain-lainnya. Diterangkan ayatnya, terangkan hadisnya yang menerangkan tentang larangan berpartai. Diselisihi mereka. Diamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membentuk ukhuwah Islamiyah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi ashabul ahwa'i wal bidah yang senang berpartai. Sekarang ini kalau kamu lihat, senang mereka dengan partai itu. Khususnya untuk ikhwaniyah, bungloniyah ada. Memang tujuan mereka ialah untuk mendapatkan kursi di parlemen. Rebutan kursi banyak. Dapat kursi. Naam, itu yang mereka inginkan. Sehingga mereka dengan semangatnya mendirikan yang namanya PKS-nya. Semakin senang tatkala presidennya naik dalam jajaran pemerintahan Indonesia Raya. Dulu ya, teriak-teriak loh mereka itu. Kita akan berupaya mengamalkan sunnah Rasul. Kita akan berupaya untuk melaksanakan hukum syariat Islam di muka Indonesia, di bumi Indonesia ini. Itu teriak-teriak lepas waktu kampanyenya, teriak demikian. Pas jadi ketua MPR-nya, siapa bilang? Saya itu berusaha untuk mengamalkan syariat. Siapa bilang? Al-Muhim. Lihat saja nanti. Wajar. Sehingga seluruh yang namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan, yang diselisihi oleh ashabul ahwa'i wal bidah, maka seorang ciri-ciri seorang Sunni Salafi ialah mengamalkan sunnah tadi, berpegang teguh dengannya, mendakwahkannya, mengilmuinya. Hadza huwa. Ini seorang Sunni Salafi, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya, wabil khusus, secara khususnya ialah sunnah Rasulullah yang ditinggalkan oleh ashabul ahwa'i wal bidah. Naam. Wajar. Misalkan termasuk ciri khasnya hizbiyin di zaman sekarang ini ialah mereka terjangkiti penyakit masyarakat dalam tanda petik pergaulan bebas.
Bergaul dengan siapa saja, khususnya yang banyak dananya. Khususnya banyak dananya. Ada termasuk ciri khas hizbiyin di zaman sekarang ini, karena fitina azakumullah. Bergabung dengan jum'iyah hizbiyah, jum'iyah Haramain, jum'iyah Ihaturah Kuwaiti, jum'iyah Darul Bir, jum'iyah Ighadah Samam, jum'iyah yang namanya Sofwah, jum'iyah yang lainnya. Termasuk ciri khas hizbiyin di zaman sekarang ini ialah demikian. Terkena yang namanya pergaulan bebas dalam tanda petik tadi, dalam rangka untuk mengeruk dana sebanyak-banyaknya, dan kantongnya tebel, potongnya gede, dan tambah lemu, biar tambah gemuk begitu, dengan alasan tanpa syarat ini tanpa syarat itu, dalam keadaan mereka karena fitina azakumullah langsung tercengkram oleh hizbiyah dunia tadi. Al-hizbiyah dunia tadi, akhirnya mereka pun mencintai kaum muslimin dikarenakan dunia tadi, mereka membenci kaum muslimin dikarenakan dunia tadi, akhirnya mereka pun menjadi dai dunia tadi, dikenal dengan dai Turas, dikenal dengan dai Haramain, dikenal dengan dai Darul Bir, dikenal dengan dai As-Safwah. Wahakala. Nah, maka yang namanya seorang sunni salafi harus menyelidiki mereka, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki pergaulan yang baik, bukan pergaulan bebas. Al-wala wal baranya dijaga sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anti yang namanya hizbiyah, anti yang namanya jum'iyah hizbiyah seperti itu, tidak menerima sumbangan dana dari jum'iyah hizbiyah tadi, walaupun mereka di awalnya menyatakan sama syarat. Ambil saja. Itu awalnya ya akhi. Awalnya kamu dikasih apem. Itu anak kecil dulu senang yang namanya apem. Kalau dikasih apem, senang anak kecil. Wah, terima kasih banyak Pak, dikasih apem. Masya Allah, makan. Enak apemnya. Dikasih lagi yang besokan harinya. Makasih apemnya. Oh iya mau, enak Pak apemnya Pak. Nah, dia kasih lagi apemnya berikutnya. Dimakan itu tambah enak ya apemnya ya. Mau dikasih. Oh, jahat ini bapaknya. Kemarin ngasih apem saya sekali 2 kali sering nggak dikasih. Gimana ini? Wah, ada syaratnya deh. Apa? Kalau mau apem, ya harus segini. Ya harus begini. Oh begitu ya. Tuh apemnya enak ya. Akhirnya, ya sih kayak beli dalam rangka untuk mendapatkan apem tadi itu, ya akhirnya tersangkap dengan perangkap hizbiyah mereka. Wah, ada yang lain-lainnya itu kalau kamu perhatikan. Awalnya demikian, hanya memberikan sumbangan dana yang ada. Dana untuk masjid ya akhi, dana untuk membuat masjid, dana untuk membuat ma'had, membuat pesantren, dana untuk bikin Islamic Center. Kasih nama-nama yang bagus. Islamic Center Bilbas, Islamic Center, apalagi Syekh Al-Albani, Islamic Center, Syekh Utsaimin. Alhamdulillah dengan nama-nama para ulama sunnah. Kasih nama seperti itu. Tak kasih dana nanti. Sama syarat. Tenang aja. Sama syarat. Oh gitu ya. Allah dapat dana. Iya apa cuma 1.000 2.000. Dananya jutaan. Tahu-tahu diudari dana 1,5 miliar. Allah Akbar. Wah ini sih aneh. Oh sama syarat ya. Benar sama syarat ini. Wah ini dia. Sudah kita bikin aja yang namanya masjid, kita bikin aja yang namanya ma'had, sudah sama syarat. Dibikin yang namanya ma'had, dibikin yang namanya masjid, dibikin yang namanya Islamic Center, Bilbas tadi, atau Ibnu Utsaimin tadi, atau Al-Albani tadi itu. Nah, merasakan nikmatnya sumbangan dana dari mereka. Dikasih lagi dana yang berikutnya. Kayaknya kamu kurang dananya itu. Saya segitu aja. Oh iya tak. Ini tak kasih lagi, mau tak? Ya, saya tidak sama syarat. Iya kan sama syarat ya, sama syarat. Dikasih lagi, hujan lagi. Bukan hujan air kedinginan. Ini hujan fulus. Dikasih hujan fulus, ada. Wah, senang tawar. Wah, jelajah dia. Ya dia jelajah seperti itu, tambah kenyang. Luar biasa. Akhirnya wah baik juga orang ini ya.
Nah, akhirnya pada suatu hari tatkala orang-orang yang ngaji di acara tadi menyatakan, ya akhi, masjid Anda itu perlu dimakmurkan. Oh, ya saya perlu dimakmurkan. Bagaimana itu? Kita perlu adakan yang namanya daurah. Hah? Kamu jangan khawatir. Saya ngasih dana. Kamu cuma menyiapkan tempat saja. Nanti akan saya datangkan para masyaikh. Para masyaikh. Nah, dari masyaikh yang terkenal. Para masyaikh dari Saudi. Oh iya, dari Saudi. Masya Allah. Wah, masjid kita ini bakal makmur dengan para masyaikh Saudi. Gak ngerti apa saya tadi itu. Jadaknya yang datang Muhammad Khalaf. Allah musta'an. Yang datang Muhammad Khalaf sururi hada. Allah musta'an. Akhirnya dibikin yang namanya daurah tadi. Terus berlangsung, terus mulai sedikit dicengkram sama yang namanya Jum'iyah Hizbiyah tadi. Akhirnya ya repot, ini enggak baik, ini sudah mulai melanggar peraturan tanpa syarat. Ini disuruh keadaan harus mengadakan daurah yang datang Muhammad Khalaf. Dia itu gimana ya? Enak ya, apa namanya caranya itu? Enak yang namanya apamnya itu gimana lagi? Ya sudah, ini kan yang penting kita kan nggak ikut-ikut, yang penting kita kan cuma mengadakan acaranya saja. Nah sudahlah, yang penting mereka yang bertanggung jawab, yang penting kita mendapatkan dananya aja udah begini. Kipas-kipas dengan yang namanya rupiah Indonesia, kalau perlu dengan dolar Amerika atau dengan dinar Kuwait atau yang misalnya asik gitu. Itu urusannya mereka. Allah Ta'ala. Hadza huwal waqi' ya ikhwan. Ini yang kenyataannya terjadi zaman sekarang ini. Ciri khas hizbiyin terperangkap pada Jum'iyah Hizbiyah seperti tadi. Sehingga mereka akhirnya berwalak mencintai kaum muslimin dengan dasar Jum'iyah tadi. Dia membenci kaum muslimin dengan dasar Jum'iyah tadi. Sehingga setiap orang yang berupaya untuk mengcounter Jum'iyah tadi, ada bukan Salafi. Hati-hati kamu dari dia. Naam. Allahumma ta'ala. Maka yang namanya Salafi, Sunni Salafi, memang yang namanya Ahlussunnah ya kawan, sepanjang zaman, sepanjang masa, fuqara wal masakin. Mereka itu orang-orang kere, bukan orang-orang toge. Mereka itu orang fuqara wal masakin, orang-orang yang enggak punya. Ahlussunnah wal Jamaah. Dikarenakan dakwah mereka, dakwah Salafiyah, dakwah Islamiyah yang murni, hanya berupaya untuk mendakwakan Islam dengan benar kepada kaum muslimin, berkorban dengan jiwa mereka, dengan raga mereka, dengan harta benda mereka, dengan pikiran mereka, dengan ilmu mereka, dengan waktu mereka, murni ya ikhwan. Tidak mau yang namanya dijerat oleh yang namanya hizbiyah tadi. Naam. Sehingga diwanti-wanti karena dibina azakumullah untuk di zaman sekarang ini. Diwanti-wanti yang namanya Jum'iyah seperti itu. Diketahui bahwasanya para masyayikh, para ulama Ahlussunnah di hadzal 'asr, mereka semua berteriak sana kemari memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan kaum mukminin, as-salafiyyin untuk berhati-hati dari Jum'iyah tadi. Penyandang sana tadi itu, Jum'iyah khairiyah menurut mereka. Hati-hati dari mereka dikarenakan untuk yang disebutkan tadi, Al-Turat, Haramain, Darul Bir, Safwah dan yang lain-lainnya. Laisat minhum salafiyah, tidak ada pada mereka yang namanya salafiyah, mereka ialah hizbiyah. Bahkan teramat sangat sering kalau kalian berangkat ke Yaman nanti insyaallah, teramat sangat sering para masyayikhul Yaman, wabil khusus Syekhuna Al-Hajuri. Saya enggak ketemu sama si Mukbil. Syekhuna Al-Hajuri teramat sering dia sampai berteriak sampai habis suaranya itu, memperingatkan kaum muslimin salafiyyin dari bahaya Jum'iyah tadi. Dia sampai kemudian dia pukul-pukul kursi menantang hizbiyyin tadi untuk mendatangkan yang namanya Jum'iyah Salafiyah menurut mereka. Ada ya ikhwan, tidak ada yang namanya Jum'iyah Salafiyah model-model mereka itu. Kulluhum hizbiyyun, Jum'iyah hizbiyah. Wah, begini. Kalau saya udah marah, lantang suaranya, dipukul kursinya. Naam. Saya nantang dia. Tahajjud, saya tantang siapa saja untuk mendatangkan yang namanya Jum'iyah Salafiyah. Tidak ada. Semuanya adalah hizbiyah. Maka tidak boleh bagi seorang Salafi untuk berkecimpung dengan mereka, walaupun hanya dengan semata-mata dana, walaupun dengan tanpa syarat. Dikarenakan ikhwan yang namanya ihsan,
kebaikan seseorang itu membekas dalam hati. Kita biasanya yang namanya manusia itu merasa ingin balas budi. Minimalnya ya ikhwan, kalau kita sudah mendapatkan sumbangan dana seperti itu yang banyak seperti itu, minimalnya itu cukup. Dia akan diam. Tidak akan berani untuk membongkar aib, membongkar kejahatan orang-orang yang beri dana kepada dia. Kenapa? Sudah dibungkum sama rupiah Indonesia. Sampai gelembung begini. Kalau tidak kuat makan rupiahnya, nggak bisa ngomong akhirnya. Akhirnya ngomong tidak bisa. Kalau udah ditukar terus sama rupiah Indonesia atau sama real Saudi atau sama dolar Kuwait atau dolar Amerika, nggak bisa ngomong. Akhirnya akhirnya diam aja. Allah musta'an. Dan dari maka hati-hati Allah dari itu semuanya. Sifat yang berikutnya. Sifat yang berikutnya ini insyaallah ini syarahnya kita di belakangan nanti insyaallah. Wa qala wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Kalau engkau melihat seorang yang mendoakan kebaikan kepada para penguasa muslim, penguasa dia yang muslim, ketahuilah bahwa dia termasuk sahibu sunnah insyaallah. Ini insyaallah kita syarah pada pembahasan berikutnya bagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam menikahi para penguasa. Ini disebutkan beberapa bab khusus oleh beliau waqafallah. Qultu, saya katakan katanya si muallif, wa khulasatul qaul, ringkas kata, idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahla sunnah aina ma kanu wa yubghidu ahla al-bid'ah wal ahwa'i aina ma hallu wartahalu fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau engkau melihat seorang yang mencintai ahlu sunnah dimanapun dia berada, membenci ahlu bid'ah wal ahwa dimanapun dia tinggal dan dimanapun dia pergi, maka tahuilah dia termasuk sahibu sunnah insyaallah ta'ala. Ini ciri khasnya ahlu sunnah wal jamaah, mencintai ulama ahlu sunnah, mencintai sunnah ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah, membenci bid'ah ahlu bid'ah dan tokoh-tokoh ahlu bid'ah. Abu Hatim libnih, Abu Hatim mengatakan kepada anaknya, idza ra'aita man yuhibbu Ahmad fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau kau melihat seorang yang mencintai Imam Ahmad, ketahuilah bahwa dia termasuk sahibu sunnah. Wa an Ja'far bin Muhammad qala, sami'tu Qutaibah yaqul, qala Qutaibah bin Sa'id, idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahlal hadis. Kalau kau melihat seorang yang mencintai ahlul hadis, semisal Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, dan dia menyebutkan orang-orang yang lainnya, فإنه على السنة, maka dia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalafa haula fa'lam annahu mubtadi', dan barang siapa yang membenci mereka semua, ketahuilah maka dia seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah. Untuk melengkapi fanatikin azakumullah pembahasan masalah cinta mencinta ini tadi, kita melihat dalam kitab ini pula di halaman yang 75-76 berkaitan tentang masalah kecintaan kepada Ahlussunnah, disebut dengan Islam mihnah. Judulnya ialah al-imtihanu bimahabbati ahlussunnati wa karahiyatihim. Imtihan, seseorang itu diuji, dites dengan kecintaan dia kepada Ahlussunnah atau kebencian dia kepada Ahlussunnah. Artinya apa? Kalau misalkan dia mencintai Ahlussunnah, dia sunnah. Kalau dia membenci Ahlussunnah, maka dia hizb. Sama dengan pembahasan tadi, makanya saya satukan di sini. Untuk khusus ya ikhwan, untuk pembahasan ini ialah kalau seseorang tadi itu terkenal dengan dakwah sunnahnya, terkenal dengan kesalafiannya, ketokohan dia dalam perkara dakwah salafiyah, ketokohan dia dalam perkara membongkar hizbiyah, membongkar ashabul ahwa wal bid'ah. Orang seperti ini yang dijadikan sebagai mihnah, sebagai ujian. Kita lihat keterangan dari sini. عن ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول, dari Ibn Madini, yakni Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini, dia mengatakan, saya mendengar Abdurrahman bin Mahdi menyatakan, Ibnu Aun fil Basriyin, idza ra'aita ar-rajula yuhibbu fatma'inna ilaih. Ibnu Aun untuk orang-orang Basrah. Ibnu Aun sebagai mihnahnya, sebagai ujiannya. Kalau engkau melihat seseorang yang mencintai Ibnu Aun, Abdullah bin Aun,
maka tenanglah kamu kepada dia. Artinya apa? Dia seorang sunni salafi, jangan khawatir. Wafil Kufiyin, untuk orang-orang Kufah, Malik bin Mihwal wa Zaid bin Qudamah. Idza ra'aita ar-rajula yuhibbuh farju khairah. Kalau engkau melihat seseorang dari kalangan ahli Kufah yang mencintai Malik bin Mihwal dan Zaid bin Qudamah pada waktu itu, farju khairah, harapkan kebaikan dia. Seorang sunni salafi. Wa min ahli Syam, wa ahli Syam al-Auza'i wa Abu Ishaq al-Fazari. Wa min ahli Hijaz Malik bin Anas. Setiap daerah itu ada mihnahnya ya. Naam. Untuk ahli Syam Imam Auza'i dan Al-Fazari. Kalau kamu melihat ada seorang yang mencintai Al-Imam Al-Auza'i dan juga Abu Ishaq Al-Fazari, maka dia sunni salafi. Untuk Hijaz Imam Malik bin Anas. Kalau kamu melihat seorang yang mencintai Imam Malik bin Anas, dia orang sunni salafi. Itu yang namanya apa? Namanya mihnah. Namanya ujian. Kita baca lagi. Qala Ibnu Mahdi, Abdurrahman Mahdi, "Idza ra'aita asy-Syamiyya yuhibbu al-Auza'i wa Abu Ishaq al-Fazari, farju khairah." Kalau engkau melihat ada seorang Syam, ahli Syam, yang mencintai al-Auza'i dan juga Abu Ishaq al-Fazari, maka dia seorang sahibus sunnah al-sunnah. Wa qala aidan. Ini berulang-ulang ini. Farju khairah yang sebenarnya sahibus sunnah sama aja. وعن أحمد بن يونس المصري اليربوعي عن الثوري سفيان بن سعيد الثوري yang mengatakan imtahinu ahlul Mawsil fil mu'afah bil Imran, kamu uji, kamu tes ahlul Mawsil itu dengan mu'afah bil Imran. Yani kalau kamu ingin mengetahui siapa ahlus sunnah dari kalangan ahlul Mawsil, kamu tes dengan mu'afah. Jadi barang siapa yang mencintai mu'afah bil Imran, maka dia sunni salafi. Dan barang siapa yang membenci Mu'adz bin Imran, maka dia seorang hizbi. Gampang maksudnya. Nah. Qala Al-Barbahari mengatakan wal mihnatu fil Islam bid'ah. Ngetes kalau Islam perkara yang bid'ah. Tidak boleh. Wa amal yaum fayumtahanu bis sunnah. Adapun sekarang ini maka dites diuji dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga dengan ahli sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Yang sekarang itu yang berdiskusikan nanti. Wa an Ahmad bin Zuhair qala, dan Ahmad bin Zuhair mengatakan, sami'tu Ahmad bin Abdullah ibn Yunus yaqul, saya mendengar Ahmad bin Abdullah bin Yunus dia mengatakan, imtahin ahli al-Mawsil bi mu'afa bil Imran, fa in habbuh fa ahli sunnah wa yabghaduh faham ahlus bid'ah kama yumtahan al-Kufah fi Yahya. Karena dia kamu uji, kamu tes ahlul Mawsil dengan mu'afah bil Imran. Kalau mereka mencintai mu'afah, maka dia ahlus sunnah. Dan kalau dia membenci mu'afah, maka dia ahlus bid'ah. Demikian pula al-Kufah dites dengan yang bernama Yahya bin Sa'id al-Qattan. Itu namanya mihnah. Kecintaan seorang pada sunnah itu merupakan ciri dia sebagai seorang sunni salafi. Dan sebaliknya, kebencian dia terhadap sunnah ciri-ciri dia sebagai seorang hizbi. Nah, itu ulama yang terdahulu karena kecintaan agama semua. Demikian pula para ulama yang setelah mereka, generasi yang setelah mereka. Kalau kamu melihat untuk apa namanya orang-orang Hijaz di zaman sekarang ini, sekarang zaman sekarang ya, kamu tes orang-orang Saudiyah dengan para ulama Ahlussunnah Saudiyah. Kalau mereka mencintai para masyayikh Ahlussunnah semacam Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah taala wa shafah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Al-Jabiri, kemudian Syekh Ahmad Al-Najmi, Syekh Al-Madkhali dan para masyayikh Saudiyah yang lainnya, maka dia termasuk sunni salafi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan barang siapa yang membenci satu saja dari mereka, maka dia termasuk hizbi. Dan Saudiyahnya. Tes, kamu tes orang Saudiyah dengan mereka. Ada yang orang Saudi dalam sini. Siapa Syekh Rabi indakum? Bagaimana cara menurut Anda? Dia itu kotor, dia itu orang yang sering bantah sana, bantah sini. Karena hizbi akhi. Mikir. Nah, gitu. Caranya. Nah, lagi misalkan orang Madinah atau orang apa namanya
Riyadh atau orang Mekah datang lagi. Man siapa muslim lakum? Masya Allah seorang muhaddis, seorang ahli hadis, seorang Masya Allah. Man Syekh Shalih Fauzan lakum? Oh Masya Allah dia seorang yang apa namanya seorang faqih, seorang ahli hadis, alim, rabbani, kada kada. Siapa si Ahmad An-Najmi lakum? Masya Allah dia seorang alama, syekh, kada kada kada. Siapa Syekh apa namanya Syekh Zaid? Oh Masya Allah dia seorang syekh, alim, rabbani, kada dipuji. Anteng. Enak rasanya dengan jawab seperti itu. Siapa Syekh Muhammad bin Hadi lakum? Hada ya akhi, ada talib ilmu, ada fakir, ini orang kecil ini orang apa baru kemarin. Ini jadi nggak beres ini. Siapa kalau begitu Syekh Rabi'in lakum? Lebih khusus Syekh Rabi' ya ikhwan di Saudi. Mahada mulai dia bicara dengan Syekh Rabi' Hadi. Mahada orang ini ya sebutkan jelas. Sudah, minggir. Anda itu fi qalbika hizbiyah, pada Anda itu ada yang namanya penyimpangan diri-diri secara hizbiyah kayak Anda ini. Mencintai sebagian para masyayikh yang sesuai dengan selera Anda, tidak mencintai masyayikh yang lainnya dikarenakan tidak sesuai dengan perutnya Anda. Ketok gitu. Kelihatan. Jadi yang kemudian tertipu dengan satu dua syekh yang dia cintai. La, kulluhum semuanya. Saya cinta dengan Syekh bin Baz, saya cinta dengan Syekh Nafi ini, saya cinta dengan Syekh Shalih Fauzan, saya cinta dengan Syekh bin Abbas, bukan semuanya. Saya mencintai para masyayikh semuanya. Mereka adalah masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang sesuai dengan perutnya dia. Yang akan tetap siniyahnya jalan dengan mencintai mereka, karena mereka ulama besar yang diakui oleh lawan dan kawan. Giliran para masyayikh yang sangat getol dalam membela sunnah Rasul, sangat getol dalam membangun kesudahan, dia antipati. Ya wasbaan bahisi. Ketok. Untuk ahlul Yaman, untuk orang-orang yang di Yaman, mihnahnya itu dengan Syekh Muqbil bin Hadi. Kalau kamu melihat orang Yamani di Indonesia ini banyak loh Yamani itu. Orang-orang Khabarin itu loh. Orang-orang Muallak itu Yaman semua itu. Yang cuma bandir-bandir orang-orang jamaah istilahnya itu. Kebanyakan dari mereka Khabarin orang Yaman. Kamu tes mereka itu. Kalau mereka mencintai Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, maka dia orang Sunni Salafi. Dan kalau dia membenci Syekh Muqbil bin Hadi, maka dia orang Hizbi. Enak, gampang. Gimana? Demikian pula para masyayikh Ahlussunnah yang lainnya. Kalau kamu nanya seorang, gimana dengan Syekh Muqbil bin Hadi? Itu bukan Muqbil, itu harus Mudhir. Menunjukkan ini orang ini. Mikir. Anda Hizbiyah. Anda Hizbiyah. Kamu mana lagi dengan tokoh-tokoh Syiah yang sana? Terus gimana dengan Umar Al-Khatib, Syekh Karim yang di Karim sana, yang di Hadramaut. Oh dia itu Masya Allah ya akhi Habib. Dia itu Habibna, Habib kita dia itu. Oh dia itu seorang syekh, alim, rabbani. Oh begini. Aku ente itu. Di kalangan sahabat Habib ada Sufi Jabir, Syekh Sufiyah di Hadramaut. Dan Nabi khusus As-Sufiyah yang ada di Indonesia ini larinya ke sana. Kalau Habib orangnya kurus, jenggotnya lumayan banyak. Dan memang dia dari marganya Pak Alwi, Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar. Jadi gampang musnahnya dia. Wah dari siap tempat. Begitu. Sehingga kalau bidinasakumullah untuk yang dari Indonesia ini yang mau ke Yaman, gampang sekali negerinya. Ada lah. Gampang negerinya. Kamu ke Yaman kemana? Saya ke Yaman mau ke pondoknya Abu Hasan Al-Ma'rifi Al-Misri. Ya ketol, kata hijiyah. Abu Hasan Al-Misri itu mubtadi'un dhal ya akhi, munharif bilil. Sudah digong, sudah dipukulkan palunya oleh Syekh bin Hadi. Ada mubtadi'un dhal. Harinya Abu Hasan ya. Sudah, Mak ente sama dengan dia.
Iya. Dan dikira nggak ada loh sekarang itu. Iya, yang grupnya Mujahid CS itu, namanya di Jakarta, yang di Cilacap dan yang lain-lainnya itu membawa rombongan semuanya ke Hasan Al-Marizi. Yang dulunya itu gurunya Soleh Suaidi, gurunya Rizki, gurunya Mujahid Abu Yahya, gurunya Abdul Amin, gurunya Dipuji Protape yang di Jakarta itu dan yang lain-lainnya. Gurunya ulah. Setok. Mau ke Yaman, mau kemana kamu ke Yaman? Oh, saya mau ke Tarin Pak, Darul Mustafa. Ya, memang ada Sufi ya. Rir. Ada salah Sufi ya. Ada beberapa Sufi kecil, khabisa. Nah. Mau kemana lagi? Ke Yaman mau kemana? Oh, saya ke Yaman mau kuliah. Mau kuliah? Kuliah di mana? Oh, di Jamiatul Iman. Mana ikhwani, anta ikhwani. Jamiatul Iman ada tempatnya Abdul Majid Zandani. Ikhwani demokrati هذا الرجل. Ikhwani كثير هذا عبد المجيد الزنداني هذا. جماعة الإيمان يا هو إخواني هذا. Mikir. Tak urusannya ya. Nah, mau ke Yaman lagi, mau ke mana lagi? Oh, saya mau kuliah juga. Pada kuliah itu, ya repot urusannya ini. Kuliah ke mana? Oh, kuliah ke hikmah, islah, ihsan dan yang lain-lainnya. Di nama-nama yang di sana. Sudah mengambil orang ikhwani ya. Sekarang saya yang namanya Jamiatul Iman, Jamiatul Islah, Jamiatul Hikmah, Jamiatul Ihsan, itu semua ikhwani muslimin. Nah. Allahul musta'an. Ini gampang. Untuk yang ke Yaman itu gampang ini. Nah, selebihnya saya mau ke Yaman. Mau ke mana? Saya mau ke Mujahidah. Masya Allah, itu tempatnya si Muhammad bin Wahab Al-Qadi yang punya kitab Al-Qawaidul Mufid ala Syiasat Tauhid. Masya Allah. Di mana hujahnya, akhi? Oh, hujahnya itu di tempatnya mar'i, ya, akhi. Mar'i hada, sihir, sahir hada. Jangan salah alamat. Kalau kamu ke hujahnya ke tempatnya mar'i hada, mar'i hujahji, hada rajul sahir. Jangan dikafirkan oleh si Mu'min bin Hadi. Orang ini tukang sihir semua. Nah, wah itu salah alamat. Asende, mikir. Anda ini sahir juga kayak dia. Nah, kawan. Mau ke Yaman mau ke mana? Oh, saya mau ke Jama'atul Khair. Jemaatnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala wa ghafara lah. Dan di mahatnya murid-murid beliau, ahlan wa sahla. Dan menunjukkan bahwa orang ini seorang sunni salafi dengan kecintaan dia kepada kecintaan kepada sunnah dan ahli sunnah dan kecintaan kepada para ulama ahli sunnah, kecintaan dia kepada ma'had ahli sunnah wal jamaah. Ahlan wa sahla. Nah, ini besok salah ini. Fatma'in dia, kamu tenang. Apa namanya berhubungan dengan dia? Farju khairah. Kamu harap kebaikan orang yang seperti ini tadi. Nah, gitu loh. Nah. Amal an ya ikhwan. Ini secara umum, tapi amal an tapi tafsil. Sekarang ini yang datang ke Damas macam-macam. Ya kayak dulu lagi yang dulu yang sana tuh Masya Allah memang betul-betul murni yang sana itu amal an yang penting Damas. Wah, yang karena Damasnya lagi ngetren sekarang Damas. Hah? Ini teman-teman yang ribut di sini. Ribut lagi di sananya, semuanya ke sana. Dari berbagai macam penjuri yang ada itu, dari berbagai macam yang ada itu ke sana semua. Yang penting Damas. Yang sana ya kalau nggak diselesaikan dengan segera, ya api dalam sekam. Karena itu sekarang ini api dalam sekam. Ya saja. Kalau salah selesaikan nanti. Nah, artinya bisa meledak suatu saat. Keributan yang ada di Indonesia ini itu bisa meledak saat dia nanti. Nah, sekarang ini nggak murni yang sana. Tidak hanya ada ikhwah salafiyin, mukhlisin, khullah, tapi yang band-band yang masih cak-cak pikirnya masih la ilaha illa wa la ilaha illa, yang masih mudabdabina baina haula malbukat ke Damas. Naam, dengan prinsip mau belajar. Allahumma musta'an. Naam. Hada.
Adapun yang di Indonesia ini kalau Bismillah gampang pula ngejirinya. Kalau kamu melihat seseorang yang mencintai salafiyun, doa salafiyin, dakwah salafiyahnya yang sesungguhnya, ya dia sebagai seorang sunni salafi. Oh sebaliknya, ya, sebagai seorang hizbi. Gampang. Itu yang namanya mihnah di setiap tempat, di setiap zaman. Wallahu a'lam bishawab. Naktafilah. Dan perkara yang lainnya. Naam. Seseorang yang dikatakan tumbang dari dakwah salafiyah, kalau dia menyelisihi satu asal min usuli ahli sunnah, satu prinsip dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, dikatakan tumbang. Dia menyelisihi prinsip ahli sunnah dalam mensikapi penguasa muslim yang zalim sekalipun, sehingga dia terjatuh dalam lumpur khawarij, gerakan reaksioner tadi itu. Saya katakan dia tumbang dalam bentuk khariji. Nah, kata. Ketika dia menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab asma sifat, dia menolak, mengingkari nama-nama Allah yang husna atau sifat-sifat Allah yang mulia. Kita katakan Anda tumbang dari sini. Anda tercengkeram dengan pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Tumbang dari sini. Dan beda antara tumbangnya Anda tadi yang tercengkeram oleh pemikiran Asy'ariyah dengan tumbangnya orang tadi yang tercengkeram dalam pemikiran Khawarij. Sama-sama tumbang ya, tapi asbabnya berbeda. Dengar belum? Paham ini? Naam. Begitu. Wah. Ada tumbangnya Pak C kita ini. Hah? Tumbangnya dia ini dikarenakan prinsip yang salah dalam mensikapi penguasanya. Ini asal muasalnya. Naam. Sampai dia kemudian membuat bid'ah baru. Bid'ah Sya'bariyah. Dia sering bilang begitu ya, ada bid'ah Yazidiyah, bid'ah Yusufiyah, bid'ah Nabwidaiyah. Ganti sekarang. Ini bid'ah Sya'bariyah. Ini bid'ah Sya'bariyah. Dia membagi penguasa muslim itu menjadi dua. Penguasa muslim yang zalim, penguasa muslim yang khain. Kalau penguasa muslim yang zalim, tidak boleh kita memberontak dia. Dikarenakan ayat, hadis, keterangan salafun saleh yang menerangkan harus sabar dalam mensikapi penguasa yang zalim tadi. Itu kata dia. Tetapi kalau yang khain, penguasa yang mengkhianati kaum muslimin, menjual agamanya, menjual negaranya, kalau ngomong. Ini bahasanya dia sendiri. Hah? Menjual bangsa ini, menjual negara ini kepada orang-orang kufar barat. Kan begitu bahasa dia ya. Ini adalah penguasa yang khain, hukumah khainah. Kalau yang begini ini boleh diberontak, kata dia. Dari mana ya Pak Ja'far? Dari mana itu kok keterangan seperti itu, dari mana? Apa ada ayatnya yang membedakan antara hukumah zalimah dengan khainah? Apa ada hadisnya yang menerangkan membedakan antara hukumah zalimah sama khainah? Apa ada keterangan dari salafun saleh yang membedakan demikian? Oh no, ya adanya ya perbedaan yang bersumber dari Pak C. Ja'far tadi itu. Nah, tidak ada. Tidak ada bedanya yang namanya hukumah zalimah dengan hukumah khainah. Tidak ada bedanya. Yang namanya khainah, khianat, satu bentuk dari dosa besar. Sehingga dia belum dikafirkan dengan khianat dia tadi itu. Agar sehingga dia belum bisa diberontak, wahai Pak Ja'far. Nah, dan ini karena bismillah yang sangat dikhawatirkan ketika itu Al-Syekh Abdurrahman Al-Adani. Ketika kita masuk ke rumah beliau ketika itu membicarakan masalah Pak Ja'far ini, beliau mengatakan saya khawatir Ja'far ini salah paham dalam menerangkan atau memahami omongannya Syekh Muqbil bin Hadi. Nah, salah paham saja. Dipahami dengan pemikiran bid'ah Ja'fariyah yang baru tadi itu, membedakan antara hukumah zalimah dengan hukumah khainah. Kuna bedane Pak Ja'far. Zalimah
penguasa yang zalim itu melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan, tindakan-tindakan dosa besar, dosa kecil yang belum sampai tingkatan kekufuran. Wa demikian pula hukum khainah. Zalim, khain, kezaliman, kekhianatan, padha wae. Itu semuanya adalah dosa besar, belum sampai tingkatan kekufuran. Sehingga yang namanya persyaratan untuk diperbolehkan memberontak para penguasa di antaranya ialah kalau penguasa tadi itu sampai pada tingkat melakukan tindakan kekufuran yang nyata dengan tanpa ada takwil lagi. Ya akan kita bahas insyaallah pembahasan masalah ini secara khusus. Ada. Ini Pak Ja'farnya dengan bid'ah Ja'fariyahnya yang baru muncul ini. Nah, yang kemungkinan omongan dia ini dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang serupa dengan dia. Nah, para pemberontak penguasa. Dengan alasan dalilnya omongannya Pak Ja'far, mereka itu hukum khainah. Sudah seperti itu terkena persoalan bebas Pak kita ini. Lebih dahsyat daripada AIDS. Lebih dahsyat daripada HIV. Iya, kalau HIV itu ya mungkin urusan dikit-dikit aja. Perkara-perkara yang sifatnya maafi. Amma ada persoalan bebas yang membuat dia rela. Tapi sepertinya dia terpaksa untuk menjual prinsipnya. Sehingga dia yang dulunya sedemikian kerasnya mensikapi ashabul ahwa'i wal bidah, sedemikian kerasnya dia mensikapi tokoh-tokoh ikhwaniyah dan yang lain-lainnya, loyo melempem. Sekarang ini sudah enggak ada nyalinya. Sudah kayak kerupuk yang melempem. Akhirnya duduk bareng dengan Agim, duduk bareng dengan Arifin Ilham, Sufi Hala, kemudian duduk bareng lagi dengan siapa yang di kajian Kaliurang itu? Umar Sugiarto, ikhwani hada ikhwan. Duduk bareng lagi dengan setiap orang yang sekiranya membuat nama dia itu mencuat di depan publik, membuat nama dia itu menjadi besar, ditokohkan oleh sebuah masyarakat, senang. Akhirnya mau tidak mau dia harus cengang-cengeng, duduk di sampingnya pendeta Kristen Katolik, cengang-cengeng duduk di hadapan di sampingnya para biksu-biksu dan yang lain-lainnya, cengang-cengeng diketawai sama MH Najib Cak Nur. Allah musta'ana. Wah, ada mungkin istilahnya dialog antar umat ya, antar agama. Tak lihat gambarnya dia, Allah nolong. Saya selalu melihat videonya Indonesia-nya itu yang ada gambarnya dia ketika itu, tak lihatin selama tapi nggak keaman. Mana ini Pak Di guru saya ini? Dilihat aja ya Allah nolong. Kelihatan ya kawan. Kalau antum perhatikan dia kelihatan di mukanya itu muka yang kelihatan orang yang betul-betul nggak serak gitu. Artinya perbuatan dia itu perbuatan yang sekiranya seakan-akan terpaksa dia berbuat demikian. Nggak seperti dulu. Kalau dulu itu terkesan plong dia bertindak, terkesan mantap bertindak. Sekarang itu kayak gimana gitu, kayak ada yang ganjil dalam hati dia itu. Walaupun dia duduk di situ. Tapi kalau kamu lihat raut mukanya, raut muka orang yang gimana gitu. Naam, jelas ya kawan. Rendah. Dia akhirnya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan seperti itu. Perbuatan yang sangat bebas dalam tanda petik, lebih dahsyat daripada HIV sama AIDS tadi itu. Allah Ta'ala. Sehingga dia sekarang, Masya Allah, dia sekarang terkenal. Bergabung dengan Arifin Ilham, dengan majlis zikir ala sufiyahnya itu. Baru kemarin di Jakarta, tanggal 6 kemarin di mana? Istiqlal. Nah, zikir bareng lagi dengan Arifin Ilhamnya. Allah Ta'ala. Mahal maksudnya. Wa anta ya buridaya Yazid, lain lagi urusannya. Kalau yang di Jawa sini karena di sini azakumullah, dia punya bid'ah yang namanya bid'ah Yazidiyah. Enggak tahu tobat apa enggak dia sekarang. Walaupun ketika itu yang menerangkannya ialah Pak D kita, tetapi hak ketika itu. Dan kalau dia sampai sekarang belum bertobat dari bid'ah Yazidiyah ini tadi, ya pos doa sama.
Bid'ah Yazidiyah, dia menyatakan bahwasanya yang namanya tahdzir itu hakul ulama semata. Adalah hak murni para ulama, sehingga yang selain para ulama tidak boleh mentahdzir siapapun. Dan dikarenakan di Indonesia Raya ini tidak ada yang namanya ulama, maka tidak boleh yang namanya tahdzir-tahdziran. Gitu. Tidak boleh ada mentahdzir si fulan atau si alan. Enggak boleh. Kenapa? Enggak ada ulama di Indonesia ini. Ada bid'ah Yazidiyah. Cukup dengan kita membawakan itu hadis untuk meruntuhkan bid'ah Yazidiyah ini tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Cukup. Barang siapa man isim syarat ya ikhwan. Itu yufidul umum ya Yazid. Katanya Anda jagoan fikih. Katanya Anda jagoan usul fikih. Yang berkaitan dengan seputar masalah fikih. Ustaz fikih yang top di Indonesia ini. Oh, enggak ngerti hadis ini, Rek. Man ra'a minkum munkaran, man itu isim syarat mengandung pengertian umum. Siapa saja dengan syarat ra'a minkum munkaran, yang melihat kemungkaran di antara kalian. Diperintahkan dalam riwayat ini untuk merubahnya. Falyughayyiru biyadihi, dirubah dengan tangan. Kalau kamu dengan lisan, kalau kamu dengan hatinya, itu yang paling lemah imannya. Man di sini ya Yazid, man. Bukan al-alim alladzi ra'a munkaran. Bukan, tapi menggunakan kalimat man siapa saja. Masuk di situ para ulama, masuk di situ para duat, masuk di situ para tulabul ilm, masuk di situ para asatidzah, masuk di situ yang laki-lakinya, bahkan yang perempuannya, yang tuanya, yang mudanya sekalipun. Melbu kabeh dengan syarat ra'a munkaran. Dia melihat kemungkaran, dia mengilmui ini perkara yang mungkar, dia tahu ini perkara yang mungkar, maka dia boleh untuk merubahnya dengan tangannya kalau dia mampu, kalau nggak dengan lisannya, kalau nggak dengan hatinya. Gitu ya Yazid. Nah, sehingga yang namanya tahdzir itu termasuk upaya ingkarul mungkar, upaya mengingkari kemungkaran. Sehingga bukan khusus untuk para ulama saja ya Yazid. Gitu, tetapi umum untuk siapa saja yang mengetahui kemungkaran di situ. Nah, maunya Pak Yazid itu tadi, karena dia mengucapkan melontarkan kebid'ahan bid'ah Yazidiyah ini tadi, maunya dia supaya jangan ditahdzir dianya, jangan ditahdzir Abu Rizaknya, jangan ditahdzir Yusuf bin Suntaisanya, jangan ditahdzir Ron dia tadi itu, jangan ditahdzir Muhammad Khalasnya, jangan ditahdzir Sofwahnya dan yang lain-lainnya. Jangan tahdzir. Dan enggak boleh tahdzir. Kenapa enggak ada ulama di Indonesia ini? Allah musta'an. Nah, kamu mungkin teriak-teriak ke sana kemari mentahdzir Sufiyah, mentahdzir Jahmiyah, mentahdzir Mu'tazilah, mentahdzir Qadariyah, mentahdzir LDI, mentahdzir Jamaatul Jihad dan juga yang lain-lainnya. Nah, kamu itu siapa ya itu? Apa kamu itu seorang alim rabbani, seorang ulama besar? Bodoh, kamu juga talibul ilm. Gak ada bedanya dengan yang lainnya ya. Talibul ilm. Apa kata dia? Naam. Allah musta'an. Ada itu. Amal an yang namanya insyaallah pada fitin azakumullah itu sudah menjadi qadr, menjadi bah untuk orang-orang yang mendapatkan suntikan-suntikan dana tadi. Naam, jadi harus menggunakan SK rekomendasi tangan dari Pak Yazid untuk mendapatkan itu semua yang macam-macam coret. Gitu. Yang membuat kertaan coret. Begitu. Nah, contoh yang paling wakil ialah kejadian yang ada di Al-Furqan, Gresik, yang menimpa Abu Mas'ud, Nurul Yakin. Dua orang yang ketika itu gabung dengan Al-Furqan. Dikarenakan dia sangat keras ketika itu dalam membantah Sofwah, menerangkan Sofwah dan dai-dai Sofwah ila akhirih.
Akhirnya Pak Dirofitnya ditekan dari atas. Apa atasannya? Pak Yazid. Ditekan sama Pak Yazid dan CS-nya, kroni-kroninya supaya keluarkan yang namanya Mas'ud tadi, yang namanya Nurul Yakin tadi, dikarenakan dia meresahkan masyarakat. Masyarakat rata-rata masyarakatnya Pak Yazid. Allah Ta'ala. Itu yakin menunjukkan apa namanya bentuk hizbiyah dia yang tadi. Seperti itu perkawanan dia yang cukup bebas dalam itu ya ikhwan. Ada yang jawab. Wah buridaknya juga sama. Wah madurka ma buridak. Dia dari Lamongan situ, tetangga saya sungguhnya rumahnya dia itu. Ada buridak. Khamsa Sofwan ada. Ada mujahadah dia memiliki Islamic Center Bimba. Apa? Islamic Center ICDD. ICDD. Islamic Center Bimba. Masya Allah. Namanya Jemaah Bimba. Syekh Bimba biasa. Tapi tetap sama dengan apa namanya bolo-bolo yang tadi. Yang namanya Jawad, yang namanya Nabdat, yang namanya Abu Nida, yang namanya yang lain-lainnya satu kroni potwai. Ini orang-orang dulu, pancer-pancer tua yang dulu ini. Allah musta'an. Nah, jika dikatakan sururi, dikatakan sururiyah, dikarenakan dia apa namanya muamalah dengan as-sururiyah dan juga dengan bentuk-bentuk hizbiyah yang ada pada mereka di situ. Naam, setelah diterangkan tentang bagaimana sungguhnya Sofwah nggak mau menerima, bagaimana Muhammad Khalas Sururi nggak mau menerima, setelah adanya nasihat adanya komentar sejah pada mereka. Naam, ketika itu walaupun yang menegakkan hujahnya ialah Pak Ja'far yang sekarang tumbang, tapi tetap dikarenakan mereka ya begitu-begitu aja nggak ada perubahan, bahkan semakin parah, maka dia digolongkan demikian dengan nasul hadis al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Naam. Ini dia. Ada jawab dan juga puncak dan juga kroni-kroninya. Allahul musta'an. Ada pun yang di Lampung ini yang apa namanya dalam cengkeramannya Pak Yazid itu mana? Yang tahu saya di Islam Center juga loh. Di mana? Ada di Lampung. Ada di Lampung, sempat ribut di Lampung. Yang dicoret orang-orang yang meresahkan masyarakat di atas itu. Coret. Kalau di Lampung ada, jadi di Lampung ada. Allah musta'an. Dan tabihu, jadi dalam seperti ini. Wallahu a'lam. Ya. Allah musta'an. Itu jadi omongnya toh. Kalau saya baca bukunya di Al-Masail, dia kan nulis masail ya, kumpulan karya-karya tulis dia yang sudah sunnah dikumpulkan lagi jadi satu, tambah lagi dengan yang dia tulis sama ini, dimasukkan dalam kitab Al-Masail. Masya Allah ya, hebat. Kayak Ibnu Taimiyah punya Al-Masail, Majmu'atul Ar-Rasail wal Masail. Kayak Ibnu Hanbali, Majmu'atul Rasail wal Masail. Insyaallah, Masail. Hebat. Tamam. Dari buku Masail tadi yang saya baca, belum banyak ini. Lihat setelah pembahasan masalah mustalahnya dia. Di jilid yang ketiga yang keempat, pembahasan khusus banyak dia berbicara masalah mustalah. Yang menunjukkan dia orang ini banyak baca ya. Entah ya. Tadi dulu katanya muazanah katanya. Enggak, tak terangkan aja apa adanya. Menunjukkan dia banyak baca. Itu jangan dihindari. Menunjukkan dia mau banyak baca. Hanya mutalaah, buku-buku mustalah yang ada. Tamam. Sehingga tulisan-tulisan dia tentang masalah hadis dia punya rangkuman
rangkuman dari keterangan-keterangan para ulama yang buku mustalah mereka. Merangkum istilahnya itu dengan bahasa dia sendiri sehingga terkesan dia yang membuat mustalah tadi itu. Enggak. Memang dia lumayan agak ilmiah gitu. Bukan di bawahnya marji-marjinya. Marji-marjinya. Cuman untuk dikatakan sebagai ahli hadis, muhaddits, khusus dalam bab mustalah, ini belum bisa. Saya katakan belum bisa. Dalam banyak kesempatan, dalam banyak perkara di situ, dia muzakzak, tahu muzakzak. Dia agak goncang penanya, kelihatan goncang penanya. Dalam bab tarjihat, tatkala dia harus mentarjih khilaf di kalangan para ulama dalam bab mustalah. Goncang. Kayaknya nggak bisa, gitu loh. Biasa. Dia tarjih 1, 2, 3, dia tarjih. Tapi kelihatan dalam beberapa tempat kegoncangan dia dalam ketika dia mentarjih. Dia dibikin bakat ombrot begitu, perkesan ilminya. Padahal semuanya kalau diteliti, ini menunjukkan orang ini bimbang. Nggak ngerti mana yang rojih, yang ini apa yang ini. Ya ini aja lah. Begini istilahnya itu. Ini ya ini begitu. Wah, menunjukkan kebimbangan begitu. Dalam keadaan tarjihad dia sungguhnya menukil dari pendapat sebagian para ulama yang lainnya. Misalkan dirosikan sama Al-Hafidz dalam bukunya ini, misalkan dirosikan sama Syekh Ahmad Syakir. Dan dia lebih banyak menukil dari Hafidz bin Hajar dan juga Ahmad Syakir di hasyiahnya Ikhtisarul Hadis yang bernama Ba'ithul Hadis. Banyak dari situ dia mengambilnya. Maaf ya. Saya katakan itu bukan model-model muhaddits. Itu bukan model seorang ahli hadis. Kalau kamu melihat bagaimana soninya Syekh Al-Albani rahimahullah, hatta dalam babul mustalah, kalau kamu perhatikan buku-bukunya Syekh Al-Albani dan juga para ulama yang lainnya, tatkala mereka membawakan pendapat dalam babul mustalah, itu ilmiah. Disebutkan ar-rajih indi hada, yang rajih setelah ini, kena alasan 1, 2, 3, 4, 5, ilmiah. Kalau Syekh Al-Albani dan yang lainnya yang memang mereka tidak muhaddisun, ahlul hadis haqqan, bukan kayak ahli hadis buatan kayak Abdul Hada. Ilmiah. Dilihat bagaimana soniknya, bagaimana keterangan para ulama mutaqaddimin wa mutaakhirun dalam bab mustalah. Menukil sedikit dirangkum. Pas pembahasan tarjih ada Ahmad Syakir pendapat demikian, Al-Hafidz mengatakan demikian, Rajih demikian, bagaimana yang dirajikan Al-Hafidz bin Hajar yang lain-lainnya. Kalau gitu ya gampang ya Abdul Hakim. Orang suruh belajar sebentar yang namanya Mustalahul Hadis dia itu, tinggal dia baca buku-buku tadi seperti itu, kemudian dia rangkum dengan bahasa Indonesia sendiri, kemudian dia ambil tarjihnya Ahmad Syakir, dipasang di situ, dia tarjih Hafidz dipasang di situ. Tak bisa. Kalau cuma gitu toh, gampang kalau gitu. Mungkin nulis tangan kiri gampang, bisa. Diimlakkan juga gampang, bisa. Jangan tawa-tawa bikin masail, kemudian dijemur-jemurkan hadis, demikian gampang. Tetapi untuk menunjukkan bahwasanya kamu seorang muhaddits, seorang ahli hadis yang terpercaya keilmuan hadisnya, itu harus membongkar buku-buku para ulama. Wabil khusus buku-buku hadisnya mereka, wabil khusus buku-buku takhrij mereka, wabil akhas buku-buku ilal mereka. Langsung dilihat, yang rajih demikian, dikarenakan soniknya imam demikian terus begitu ilminya. Satu permasalahan ya Abdul Hakim, itu kalau mau dirinci dalam babul mustalah, itu bisa bikin satu buku ya Abdul Hakim. Itu buku untuk membuktikan secara ilmiah setiap kata dia. Buku. Itu buku jadinya. Dibawakan akwalnya mereka, bagaimana hujahnya mereka, kemudian ada argumentasinya bagaimana ditarjih dengan murajihat yang ada. Ada. Ini tahu masalahnya. Baca rangkuman saya perhatikan. Kalau dibaca orang-orang yang masih belajar mustalah, enak rasanya. Masya Allah, Syekh Abdul Hakim Abdah. Tapi kalau tak baca ya males Abdul Hakim. Apa-apa saja ya.
Lebih penting saya membaca buku-bukunya para ulama terdahulu yang aslinya daripada membaca buku ente tadi itu. Apalagi melihat model-model terjihadnya itu kayak orang kayak nggak bisa bergerak, penanya begitu bimbang begitu ya mau alafu saja. Adapun masail yang lainnya kalau bidinazakumullah dari makalah-makalah yang dia tulis yang diakui orang ini banyak baca karena dia diuntungkan dengan apa namanya maktab yang besar di Libya. Makanya mungkin paling gede di Indonesia ini ya Libya diuntungkan sehingga dia paling baca tolak. Ini keterangan-keterangan itu insyaallah dia besar luas menunjukkan dia mutolaah bukan orang goblok istilahnya itu. Bukan orang goblok. Tapi itu kalau tadi itu sekarang dikatakan sebagai seorang muhaddits, ahli hadis Indonesia. Kalau bayangannya ahli hadis itu jajarannya itu kayak Syekh Al-Albani dan yang lain-lainnya. Itu ya belum berhasil. Kalau cuma begitu-begitu aja yang kamu tulis, semua orang bisa menurut seperti Anda. Seperti Anda itu bisa. Gampang. Kemudian yang namanya seorang muhaddits yang paling disoroti ialah dalam bab hadisnya. Bagaimana dia cara mengulas sebuah hadis dalam kitab masailnya itu? Dalam kitab masailnya itu. Dia sering membawakan turukun katsirah, banyak jalannya. Di perinci persatu. Yang riwayat Muslim, wadah. Bukhari, wadah. Muttafaqun alaih, wadah. Tapi giliran ketika diriwayatkan oleh selain Bukhari Muslim, walaupun riwayat itu ya Abdul Hakim, termasuk riwayat yang mutawatir dari ulama, tetapi untuk menunjukkan bahwasanya kamu itu seorang muhaddits, seorang ahli hadis kabir di Indonesia ini, kamu ulas di situ. Ketika pembahasan hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud atau Ahmad yang lainnya, kalau kamu mengatakan akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad, bas sampai sini aja. Hazil, ini takrib model yang loyo hada. Kalau gitu modelnya gampang. Suruh anak kecil buka komputer, lihat hadisnya keluar takribnya semuanya. Kalau jauh bulan, wah bulan. Itu kabeh. Sambil nyata-nyata di sini buka komputer iso. Kalau dia begitu kok. Terkadang dia mengatakan akhrajahu Ahmad atau akhrajahu Abu Dawud di sanad yang sahih dengan sanad yang sahih. Bas sampai sini aja. Nah, siapa kamu ya Abdul Hakim? Kemudian kamu dengan globalnya mengatakan isnadu sahih. Kalau Syekh Al-Albani mengatakan demikian, Allah sahya mutmain, mantap kita dengan keterangan Syekh Al-Albani isnadu sahih. Beliau muhaddits haqqan. Amma anta, siapa anda itu kalau bisa mengatakan isnaduhu sahih? Bas dengan tambah keterangan selanjutnya. Ada hadis Abdul Hakim dengan gampang tukang becak mengatakan akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa isnaduhu sahih. Bas gitu. Gampang, apa yang tukang becak juga ngerti masalah seperti itu. Gampang, isnaduhu sahih. Beres. Kalau yang namanya seorang muhaddits disebutkan akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, tamam, min tariqi fulan ibnu fulan. Wa akhrajahu fulan min tariqi fulan, wa akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah yang lain-lainnya dari banyak jalan menturukin, dari banyak jalan, dari jalan fulan ibnu fulan, qala haddatsana fulan an sahabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan semua sanad-sanadnya, diterangkan. Ada isnadun sahih, sanad yang sahih. Kenapa? Rijaluhu kulluhum thiqat, semuanya thiqah. Fulan adalah fulan ibnu fulan, disebutkan nasabnya, disebutkan kunyahnya, bahwa thiqah. Fulan ibnu fulan demikian bahwa thiqah. Wah, ada. Kalau misalkan dikuatkan orang ini mudallis dengan menggunakan an-anah, diterangkan tasrif istama'nya. Ma'am Muhammad bin Ishaq mudallis wa qad an fi inda Ahmad, lakin sarahatut tahsib inda Nabi Sayyid yang lain-lainnya. Maka ilmiah ya Abdul Hakim. Itu caranya. Pembahasan tabi'inya ketika dia meriwayatkan dari sahabinya, apakah dia mendengar atau tidak, dilihat kalau misalkan dia tasrif istama' atau bertahdis, alati. Kalau misalkan dia menggunakan anak-anak dilihat, kalau misalkan dia kelihatan dikuatirkan melakukan dari dia merujuk kepada buku-buku para ulama tentang masalah samaat, dinukilkan keterangan para ulama, qala Abu Zur'ah, qala Abu Hatim, qala Al-Bukhari, qala fulan sami'a min fulan,
Atau misalkan riwayat ini dia meriwayatkan dari sahabat tadi itu dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Ilmiah ya Abdul Hakim. Dan kemudian isnadu sahih. Itu tak iso. Kalau kita mau ini. Terkadang pula dia menerangkan demikian. Sebutkan min tariq fulan wa fulan wa fulan. Wa isnadu sahih. Ketika itu saya membaca satu hadis diulas sama dia dari jalan Atha Ibn Sa'id. Memang dia keduanya betul. Tetapi itu untuk menunjukkan dia sekali bermuhadis itu belum. Menunjukkan dia bukan orang piawai dalam kasus seperti ini. Min tariq Atha Ibn Sa'id an fulan wa isnaduhu sahih. Dan syaratnya adalah sahih. Kemudian meriwayatkan dari Atha Ibn Sa'id diantaranya dari Syu'bah. Ada apa dengan Atha Ibn Sa'id itu ya Abdul Hakim? Diterangkan secara ilmiah. Atha Ibn Sa'id mukhtalif, orang yang pikun pada akhir zamannya, pada akhir hayatnya, sehingga dilihat siapa orang yang meriwayatkan dari dia sebelum pikunnya. Diterangkan Syu'bah, misalkan Syu'bah termasuk orang yang meriwayatkan dari dia sebelum pikunnya, maka diselamat dari kekhawatiran dia salah hafalannya. Dikarenakan Syu'bah meriwayatkan dari dia sebelum dia ikhtilaf, maka syaratnya sahih dengan seperti ini. Ilmiah ya Tuhan. Gitu kan isnadu sahih saja. Tapi tak iso. Gampang. Allahul musta'an. Dan yang paling menyakitkan hati saya di situ, sakit hati saya. Tatkala dia membantah Sufiyah di hadiah ya, di Masail jilid 1. Halaman pertama, halaman 30 atau berapa di awal-awal. Tatkala dia menerangkan tentang masalah Sufiyah, tentang masalah penyimpangan Sufiyah, di situ dinukil sama dia sebagai marji utama. Ialah kitabnya Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Hizbi yang bernama Al-Fikru Sufi. Dibintang. Dengan tanpa dikomentari siapa itu Abdurrahman Abdul Khaliq dan bagaimana kitab Al-Fikru Sufi itu. Ini yang paling menyakitkan. Padahal Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Makhraj min Al-Fitnah, beliau menyatakan bahwasanya Abdurrahman Abdul Khaliq dan kitabnya Al-Fikru Sufi la yu'tamadu alaih, tidak dipeganginya atau hakim. Anda dengan polosnya katanya muhaddis, rujukannya kok Al-Fikru Sufinya Abdurrahman Abdul Khaliq nazil bidanya atau hakim. Lihat artinya para ulama terdahulu yang membahas masalah sufinya. Lihat Al-Fikru Sufi karangan Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq titik. Dalam keadaan dia mengerti bahwa fitnahnya Abdurrahman Abdul Khaliq di Indonesia ini sangat menyebar, membuat as-salafiyun tercerai-berai ketika itu dengan fitnahnya ada, didiamkan jangan. Itu menunjukkan khianat ilmiah yang ada pada dia. Dan itu bukan ciri khasnya seorang muhaddits ya ikhwan. Bukan ciri khas muhaddits. Orang yang namanya muhaddits haqqan, seorang sunni salafi, walaupun dia menukil dari bukunya orang-orang yang menyimpang, diterangkan penyimpangannya. Apalagi kalau fitnahnya besar di tempat dia. Terangkan Abdurrahman Abdul Khaliq ada hizbi, turasi, fitnahnya besar, telah dibantah, diterangkan kebesaran dia, penyimpangan dia oleh para masyayikh kibar, oleh Syekh Ibnu Baz, oleh Syekh Al-Albani, oleh Syekh Rabi', oleh Syekh Utsaimin yang enak orang tidak tertipu dengan tulisan Anda ya Abdul Hakim. Katanya Anda muhaddits kabir. Dipercayai omongannya Anda oleh kaum muslimin. Nah kalau Anda menukil dari Abdul Khaliq dengan tambah ta'liq, wah berarti memang Abdul Khaliq itu benar. Buktinya apa? Dinukil sama Pak D. Hakim. Dinukil sama Pak D. Hakim. Itu buktinya dijadikan sebagai rujukan. Jangan tambah dikomentari sama Pak Hakim. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ini sedikit ulasan tentang masalah Abdul Hakim ada. Sehingga saya nasihatkan dari Abdul Hakim, tawadhu lillah. Mereka mentawadhu, merendah diri karena Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya dia. Kalau jangan kamu bisa ilmu hadis, kamu jaga baik-baik. Kamu pelihara baik-baik ilmu kamu itu. Jangan dibangga-banggakan di hadapan orang-orang. Jangan dibanggakan di hadapan orang-orang awam yang misalnya merasa bangga dari ilmu yang ada pada Anda. Sering mengatakan kultu, saya katakan. Kultu saya katakan. Iya, ngomong apa? Kemudian Anda merasa bangga ketika Anda membahas sebuah hadis, kemudian menemukan jalan baru
yang nggak ditemukan sama Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Seakan-akan Anda itu berusaha untuk lebih hebat daripada Syekh Al-Albani. Saya katakan, saya telah menemukan jalan baru yang belum ditemukan sama Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, jalan pramuka. Apa yang ada di Jakarta itu? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Nah, teman-teman harus ketahui ya, terlalu banyak kalau Ustaz bisa seperti itu. Gampang. Urusan takrif mentah itu perkara yang gampang. Naam. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Wallahu a'lam bishawab.